Halo dulur, aku Tia dari Kebun Dulur Tani. Kali ini kita lagi di sawah sudut kota Banyumas, tepatnya di desaku. Itu ada si burung blekok. Di musim tanam seperti ini, burung blekok sering bermunculan. Nah, kelihatan juga itu para petani yang lagi di sawah. Karena video ini direkam di siang hari, jadi Gunung Selamatnya lagi nggak kelihatan nih. Biasanya sih kalau pagi hari dan sore hari, Gunung Selamatnya kelihatan cantik banget. Ini nih contohnya. Gimana? Pemandangannya keren kan? Nah, ini sawah yang akan kita tanami padi nanti. Sawah ini digarap dengan sistem budidaya secara organik. Jadi sawah ini sama sekali nggak ngegunain pupuk dan pestisida kimia. Hanya ngegunain pupuk organik dan produk-produk alami yang ada di sekitar. Seresah-seresah, busukan-busukan daun, dan lain sebagainya. Nah, ini semaian padinya. Memang kelihatannya agak jarang-jarang ya, jadi kelihatan nggak subur. Padahal sebenarnya subur-subur aja. Kelihatan jarang-jarang karena ibu Bas cuma rendam si benihnya ini 1 malam, yang seharusnya itu 2 malam. Untuk varietas sendiri kami menggunakan mentik wangi. Ini udah digaris dan garis ini pakai 6 legowo dan 6 legowo. Kemarin kita ngegunain 4 legowo dan 4 legowo. Sebenarnya semakin sedikit garisnya, kemudian legowo, garis legowo itu semakin bagus. Jadi si sinar matahari itu masuk dan bikin tanaman lebih subur. Tapi 6 legowo juga udah bagus kok, udah ada legowonya. Nah, itu burung blekoknya kelihatan lagi, cakep ya. Nah, ini si petaninya nih. Kita langsung belajar aja ya ke petaninya langsung. Ini Ibu Bas dan dia lagi di Banyumas namanya Daud atau pencabutan si semaiannya. Kayak yang kelihatan di video, dicabutnya secara hati-hati supaya akarnya ikut ke bawah. Kemudian bilas-bilas di air supaya tanahnya itu hilang. Jadi pas kita nanam, misahin bibit satu dengan bibit yang lainnya itu gampang. Gak nempel satu sama lain. Oke, langsung aja kita tonton videonya, belajar langsung dari petaninya. By the way, kita ngegunain benih keturunan keempat. Katanya sih kita belajar dari salah satu orang yang dia belajar benih-benih gitu. Di keturunan ke-8 benih mencapai masa stabilnya. Jadi nantinya kita kepengin kita mandiri si benihnya, gak perlu lagi beli. Karena kalau beli benih itu mahal ya. Jadi kalau misalnya kita mandiri benih, kita bisa motong ongkos produksi. Ini yang udah diikat. Dan langsung aja nih kita jalan ke kotak sawah yang akan kita tanami. Si benih ini nanti dilempar ke kotak-kotak sawah supaya nanti kita gampang tinggal ambil dan langsung tanam. Nih, Ibu Bas lagi mau lempar si bibit-bibitnya. Nah, ini udah masuk nih. Kita langsung tanam. Sebenarnya kalau di daerah Banyumas tanam padi itu disebut tandur atau nata mundur. Tapi karena yang di dalam video ini masih belajar, jadi karena enak maju, ya udah kita coba maju. Tapi teman-teman di rumah kalau mau coba mundur ya, atau terserah, ini nggak ada bakunya gimana. Yang penting walaupun kita maju, kita tetap hati-hati supaya kita nggak nginjek si bibit yang sebelumnya udah kita tanam. Untuk bibitnya kita masukin per garis itu 3-4. Tapi yang di dalam video kadang-kadang juga masukin 2 atau 1 sih. Resikonya kalau kita masukin 1 atau 2,
Jika kita kena hama si keong, itu nanti kita harus ulang tanam. Nah, iklan dulu nih. Ini ada tetanggaku, bocil-bocil namanya Ridwan dan si Darel. Mereka lagi tangkap belut. Jadi kalau di desa anak-anak kecil sore nunggu ngaji biasanya mereka ke sawah nih, musim gini cari belut. Tapi sekarang udah nggak kayak zamannya admin kecil ya. Sekarang belut udah susah didapetin. Nih Darel nih. Dan si belutnya bisa digoreng tuh nanti. Oke, lanjut tanam lagi. Masih tetap tanamnya maju ya. Karena sawah kami itu kecil, jadi kami memutuskan untuk tanam cuma berdua. Kenapa? Lagi-lagi untuk potong biaya ongkos produksi sawahnya ya. Apalagi kalau misalnya kita pakai konvensional dengan pupuk kimia. Pupuk kimia sekarang susah didapatkan dan harganya tiap tahun terus naik. Ongkos produksi padinya itu tambah meningkat lagi. Makanya kita pilih organik. Selain memotong ongkos produksi, kita menjaga alam untuk keturunan kita di masa depan. Tadi itu bukit ya. Jadi kiri Gunung Slamet, kanan bukit. Untuk hasil panennya sendiri, kami pilih untuk jual secara beras, jadi bukan gabahnya. Bisa didapetin di mana produknya? Cus, klik deh di Instagram tokodulurtani.id atau bisa via Shopee dan via Tokopedia ya. Kami ada beras putih dan beras coklatnya, harganya sama. Dan setiap pembelian 5 kg cuma 18.000. Dan setiap kamu mengumpulkan 10 kemasan, kamu dapat free 1 kg. Terima kasih dulur, jumpa lagi di Jumat depan ya. Salam lestari, salam bertani.